Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akis Zakia Fateah dengan NIM 18172011089, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Saizü Purwokerto. Tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS Ekonomi Industri yang diampu oleh Bapak Muhammad Asidik. Langsung saja, tema yang saya ambil adalah tentang kondisi dasar perusahaan, di mana perusahaan yang akan saya bahas adalah pabrik roti Salim Bakery yang terletak di Desa Kalikidang, Sokaraja, di mana kunjungan industri sudah saya lakukan pada tanggal 15 Oktober 2021, tepatnya pada hari Jumat. Oke, langsung saja, pembahasan pertama mengenai fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Adapun periode produksi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada produksi jangka pendek atau short run, yang kedua ada produksi jangka panjang atau long run. Fungsi produksi jangka pendek adalah periode waktu di mana paling tidak hanya ada satu input yang tetap dan kuantitasnya tidak dapat diubah-ubah. Bila produsen ingin menambah produksinya dalam jangka pendek, maka hal ini hanya dapat dilakukan dengan jalan menambah jam kerja dan dengan tingkat skala perusahaan yang ada. Sedangkan fungsi produksi jangka panjang atau long run adalah suatu periode waktu yang cukup panjang, di mana semua input dan teknologi berubah, tidak ada input tetap dalam jangka panjang. Pembagian fungsi produksi ini tidak didasarkan pada lama waktu yang dipakai dalam suatu proses produksi, akan tetapi dilihat dari macam input yang digunakan. Fungsi produksi yang ada pada pabrik roti Salim Bakery saat ini adalah fungsi produksi jangka pendek, karena pabrik Salim Roti Bakery merupakan usaha atau UMKM yang masih muda dan belum lama berdirinya, atau biasa kita sebut dengan startup. Poin selanjutnya ada permintaan dan penawaran. Oke, di sini saya jelaskan sedikit tentang penawaran. Penawaran adalah jumlah kuantitas produk yang disiapkan oleh pihak pengusaha untuk dijual kepada para pelanggannya. Dalam menentukan besarnya jumlah produk, pengusaha biasanya akan menentukan melalui beberapa faktor di bawah ini. Yang pertama ada keinginan pengusaha untuk menyediakan produk, yang kedua ada ketersediaan produk di dalam gudang, yang ketiga ada kemampuan dalam menjual produk. Untuk sistem produksinya sendiri, Salim Bakery menggunakan sistem manual dan sistem mesin, di mana karyawan bekerja secara bergantian dengan jadwal shift yang sudah dirancang. Untuk produk yang diproduksi dalam perusahaan ini, hanya memiliki satu sumber, yaitu roti Salim itu sendiri, di mana satu harinya roti Salim mampu memproduksi 6.000 pieces atau 6.000 buah roti, yang nantinya akan dipasarkan secara manual dengan cara menitipkan barang dagangannya ke beberapa toko atau supermarket yang tersebar sampai ke wilayah kerasidenan sekitar lokasi industri. Dalam wawancara yang saya lakukan kepada narasumber, beliau mengaku yakin produk usahanya ini dapat berkembang dan menembus pasar yang lebih luas lagi, karena selain halal, produk ini juga sudah BPOM. Poin yang terakhir ada permintaan. Permintaan adalah tingkat keinginan pelanggan untuk membeli sebuah produk atau jasa yang diberikan oleh penjual. Biasanya, tinggi permintaan akan mempengaruhi harga produk. Sebaliknya, rendahnya permintaan juga bakal mempengaruhi harga produk semakin rendah. Terdapat beberapa faktor yang menimbulkan tingginya tingkat permintaan. Yang pertama, ada kualitas produk. Yang kedua, ada peningkatan harga lainnya. Yang ketiga, ada daya beli konsumen. Dari hasil wawancara saya dengan pemilik Salim Bakery, pemilik mengatakan, beliau memilih menggeluti bidang usaha ini karena pemilik merasa bahwa roti merupakan makanan pokok kedua setelah nasi. Karena pemilik rasa di zaman sekarang ini orang-orang mulai tertarik dengan mengonsumsi roti sebagai sarapan mereka di pagi hari. Selain menghemat waktu dan praktis, produk roti Salim Bakery ini merupakan produk roti yang murah dan halal pastinya. Karena itulah,
Pemilik rasa akan ada keuntungan besar jika pemilik melakukan usaha di bidang makanan tersebut. Jadi pemilik rasa, tingkat permintaan di pasaran akan semakin meningkat. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bisa membantu dan semoga kalian suka video ini. Terima kasih.